Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menceritakan kisah tentang Uwais Al-Qarni. Selamat menyaksikan. Kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, beliau tidak dikenali dan miskin. Malah banyak orang yang suka menertawakannya, mengejeknya, dan menuduhnya sebagai pencuri serta bermacam lagi penghinaan yang dilemparkan kepadanya. Pemuda dari Yaman itu telah lama hidup menjadi yatim, tidak mempunyai saudara kecuali ibunya yang sudah tua dan lemah dan lumpuh. Uwais bekerja sebagai pengembala kambing, upah yang diterimanya cukup untuk kehidupan hariannya bersama ibunya. Jika ada uang lebihan, beliau akan membantu tetangganya yang hidup miskin serta berkekurangan seperti dia. Walaupun dalam keadaan serba payah, beliau tidak pernah lalai dalam mengerjakan ibadahnya, sedikit pun tidak berkurang. Sepanjang hidupnya, beliau melakukan puasa di siang hari dan bermunajat di malam harinya. Kisahkan ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah SAW mengalami cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya. Berita ini akhirnya sampai kepada Uwais, lalu ia segera memukul giginya dengan batu hingga patah. Hal tersebut dilakukan sebagai bukti kecintaannya kepada Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun beliau belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Uwais merenungkan diri dan bertanya dalam hati, bisakah dirinya dapat menziarahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memandang wajah beliau dari dekat. Akhirnya pada suatu hari dia mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya, memohon izin kepada ibunya agar diperkenankan pergi menziarahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sang ibu walaupun telah uzur merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Beliau memahami perasaan Uwais dan berkata, "Pergilah wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa, segeralah engkau kembali dan pulang." Dengan perasaan yang sangat gembira, Uwais berkemas untuk pergi, dan sebelum berangkat, ia mempersiapkan keperluan ibunya yang akan ia tinggalkan, dan juga berpesan kepada tetangganya agar bisa menemani ibunya selama ia bepergian. Setelah ia mencium tangan ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni ke kota Madinah yang jaraknya sekitar 400 km dari Yaman. Dalam waktu yang cukup lama, tibalah Uwais Al-Qarni di kota Madinah. Segeralah ia menuju ke rumah Nabi Muhammad SAW. Diketuknya pintu rumah itu dan memberi salam. Keluarlah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu sambil menjawab salam. Dan segeralah Uwais menanyakan Nabi SAW yang akan ia temui. Tapi ternyata Nabi sedang tidak berada di rumah, melainkan sedang berada di medan perang. Dalam hatinya bergejolak rasa ingin menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW dari medan perang. Tetapi ia teringat akan pesanan ibunya yang sudah tua dan sudah sakit-sakitan agar cepat kembali pulang ke Yaman. Disebabkan karena ketaatannya pada sang ibu, pesanan tersebut telah mengalahkan suara hatinya, sehingga ia langsung pulang ke Yaman dan memohon pamit kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, lalu menitipkan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan melangkah pulang dengan perasaan hampa karena tidak bisa bertemu dengan kekasih Allah. Sepulangnya dari perang, Nabi Muhammad SAW langsung bertanya tentang kedatangan orang yang mencarinya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Uwais Al-Qarni adalah orang yang taat kepada ibunya dan dia adalah penghuni langit atau orang yang sangat terkenal di langit. Mendengar perkataan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatina Aisyah dan para sahabatnya tertekun. Lalu kata Sayyidatina, memang benar ada seseorang yang telah datang mencari Rasulullah. Tetapi orang itu segera pulang ke Yaman karena teringat akan ibunya yang sudah tua dan sering sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia,
perhatikanlah bahwa ia mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya. Sesudah itu Baginda melirik kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar bersabda, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah dengan dia doa dan istighfar untuk kalian, karena dia adalah penghuni langit dan bumi. Tahun berganti tahun, dan Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq yang telah wafat. 3. Abu Bakar dipilih menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Suatu ketika Khalifah Umar teringat tentang sabda Nabi, yaitu tentang Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit. Dan Khalifah Umar pun mengatakan kepada sahabatnya itu Sayyidina Ali untuk mencari Uwais bersama. Suatu ketika ada kafilah yang datang dari Yaman menuju Madinah, dan Sayyidina Ali dan Umar pun menghampiri mereka dan bertanya-tanya tentang Uwais Al-Qarni tersebut. Suatu saat Uwais Al-Qarni pun turut ada bersama rombongan kafilah tersebut yang berasal dari Yaman, dan bergegaslah kafilah Umar dan Sayyidina Ali menghampiri mereka dan bertanya tentang Uwais Al-Qarni tersebut. Rombongan itu mengatakan bahwa ia ada bersama mereka dan sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban tersebut, dua sahabat tersebut langsung pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di rumah Uwais Al-Qarni, Khalifah Umar dan Sayyidina Ali langsung memberi salam. Akan tetapi Uwais sedang melaksanakan sholat. Setelah mengakhiri sholatnya, Uwais langsung menjumpai mereka dan bersalaman. Sewaktu berjabatan tangan, Khalifah Umar langsung membalikkan telapak tangan Uwais untuk membuktikan tanda putih yang ada di telapak tangan tersebut. Seperti sabda Nabi SAW, memang benar ia adalah penghuni langit. Lalu dua sahabat tersebut bertanya kepada Uwais, siapakah nama saudara? Uwais menjawab, Abdullah. Lalu dua sahabat tersebut pun tertawa sambil berkata, kami pun Abdullah, yakni hamba Allah. Dan lalu dua sahabat tersebut bertanya lagi, siapakah nama Anda sebenarnya? Lalu Uwais menjawab, nama saya adalah Uwais Al-Qarni. Sepanjang perkenalan mereka, tahulah mereka bahwa Ibu Uwais telah meninggal dunia. Beliau baru dapat turut serta bersama rombongan khalifah pedagang itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali meminta Uwais mendoakan mereka. Lalu Uwais enggan berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa dari kalian. Mendengar perkataan itu, Khalifah berkata, kami datang ke sini mohon doa dan istighfar dari Tuhan. Disebabkan didesak oleh dua sahabat besar ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat kedua belah tangannya lalu berdoa dan membaca istighfar. Setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk memberikan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais sebagai biaya hidupnya. Uwais menolaknya dengan lembut dan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari berikutnya biarlah hamba fakir ini tidak diketahui orang lagi. Setelah kejadian itu nama Uwais menjadi tenggelam dan tidak lagi terdengar langsung kabar beritanya. Beberapa waktu kemudian tersiarlah kabar bahwa Uwais telah berpulang ke rahmatullah. Anehnya pada saat yang hendak dimandikan, tiba-tiba terlalu banyak orang yang berebut hendak memandikannya.
Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafankan, begitu ramai orang menunggu untuk mengkafannya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menunggu untuk mengkafannya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburannya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebut hendak mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang mengherankan penduduk Yaman. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal datang untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak saat ia dimandikan hingga diturunkan jenazahnya, para penduduk Yaman tercengang-cengang seraya bertanya, "Siapakah engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah engkau hanya fakir miskin dan tidak mempunyai apa-apa dan bekerja hanya sebagai pengembala unta dan kambing? Tetapi di hari wafatmu, mengapa engkau membuat para penduduk Yaman tercengang dengan munculnya manusia-manusia yang tidak dikenal? Dengan sedemikian banyaknya, agaknya mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengurus jenazah dan pemakamannya." Sejak saat itu, para penduduk Yaman mengetahui siapa Uwais Al-Qarni yang tidak terkenal di bumi melainkan terkenal di langit. Terima kasih telah menyaksikan kisah Uwais Al-Qarni yang diceritakan oleh kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.